Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri sekalian, kita masuk pada pertemuan yang kedua dari bab yang pertama dari kelas 12, yaitu geometri. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah menjelaskan terkait dengan kedudukan garis. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas terkait dengan kedudukan bidang. Yang pertama, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang lain dikatakan dua bidang itu saling berhimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang, misalnya di sini ada bidang alfa dan bidang beta. Setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Dan di sini ini ada dua bidang alfa dan beta saling berhimpit. Atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Jadi saling bertumpukan di sini, atau saling berhimpit kedua bidang alfa dan bidang beta. Dua bidang yang sejajar. Kedudukan selanjutnya, bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Sama seperti kemarin untuk dua garis yang sejajar. Jika diperpanjang untuk garis, jika diperpanjang sampai tak terhingga, maka tidak akan saling bertemu. Sama di sini. Dua bidang dikatakan sejajar jika ini diperlebar sampai besarnya tak terhingga. Juga untuk bidang beta diperlebar sampai tak terhingga, maka kedua bidang itu tidak memiliki titik persekutuan atau titik pertemuan antara kedua bidang. Maka dua bidang ini dikatakan sejajar. Kedudukan selanjutnya adalah dua bidang saling berpotongan. Bidang A atau alfa di sini dengan bidang beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan atau garis potong merupakan tempat kedudukan titik persekutuan bidang alfa dan bidang beta. Jadi memiliki garis perpotongan antara kedua bidang. Ditulis tanda kurung alfa, beta. Selanjutnya, dalil-dalil tentang dua bidang sejajar. Jika garis A sejajar dengan garis G dan garis B sejajar dengan garis H, garis A dan garis B berpotongan terletak pada bidang alfa. Garis G dan garis H berpotongan terletak pada bidang beta. Maka bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Ini akan gambarnya kurang tepat ya di sini. A sejajar dengan garis G, sedangkan garis B sejajar dengan garis H. A dan B ini saling berpotongan pada bidang alfa, sedangkan G dan H ini
saling berpotongan pada bidang beta. Maka kesimpulannya bahwa bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta. Dalil selanjutnya, jika bidang alfa sejajar bidang beta, bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta dan dipotong oleh bidang sini theta di sini. Maka garis potong alfa dan theta sejajar dengan garis potong beta dan theta. Ini sejajar. Garis potong alfa dan theta maka sejajar dengan garis beta dan theta. Nah, ini ya kesimpulannya. Dalil berikutnya, jika garis G menembus bidang alfa dan bidang alfa di sini sejajar dengan bidang beta, maka kesimpulannya garis G juga akan menembus bidang beta. Di sini di titik B. Dalil berikutnya adalah jika bidang G sejajar bidang alfa. Jika garis G sejajar dengan bidang alfa dan bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta, maka garis G kesimpulannya juga akan sejajar dengan garis beta. Dalil berikutnya, jika garis G ini terletak pada bidang alfa, sedangkan bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta. Garis G terletak pada bidang alfa, sedangkan bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta. Maka garis G itu sejajar dengan bidang beta. Kesimpulannya. Dalil berikutnya, jika bidang alfa ini sejajar dengan bidang beta dan bidang theta ini memotong bidang alfa. Ada bidang theta, kemudian memotong bidang alfa. Maka kesimpulannya bidang alfa ini juga akan memotong bidang beta. Jika diperpanjang sampai tak terhingga, pasti akan memotong bidang beta karena alfa dan beta ini sejajar. Dalil berikutnya, jika bidang alfa di sini sejajar dengan bidang beta, kemudian bidang beta ini sejajar dengan bidang theta, maka bisa kita simpulkan bahwa bidang alfa ini pasti juga akan sejajar dengan bidang theta. Kemudian dalil berikutnya, jika bidang alfa ini sejajar dengan bidang U ini dan bidang beta ini sejajar dengan bidang V, bidang alfa dan bidang beta, ini saling berpotongan. Ditunjukkan pada garis di sini alfa, beta, sedangkan bidang U dan bidang V ini berpotongan pada garis U, V. Maka kesimpulannya garis alfa dan garis U, garis alfa, beta dengan garis U, V ini saling sejajar.
Selanjutnya adalah kedudukan jarak dalam ruang. Kedudukan jarak dalam ruang. Misalkan di sini D adalah jarak titik A ke titik B. D di sini jarak antara titik A ke titik B. Dengan A titik koordinatnya adalah x, 1, y1, B x, 2, y2. Maka dapat ditentukan hubungannya untuk menentukan jarak antara kedua titik adalah dengan cara akar x1 dikurangi x2. Atau boleh dibalik, x2 dikurangi x1. Sama saja. Kemudian dikuadratkan plus y1 dikurangi y2. Dikuadratkan. Nah, ini untuk menentukan jarak antara kedua titik. Selanjutnya, untuk menentukan jarak antara titik dengan garis. D adalah jarak titik, misalkan di sini titik P, ke garis G. Nah, misalkan garis G, ini adalah garis G-nya. Maka kita tarik tegak lurus dari titik P ke garis G. Sini. Maka jarak D dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan, yaitu D sama dengan harga mutlak dari A kali X1 A kali X1. Jadi kita substitusikan di sini titik P-nya X1, Y1 ke persamaan garisnya. A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C. Dibagi koefisien dari X dan Y dikuadratkan, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk menentukan titik antara titik dengan garis. Nah, soalnya akan kita perjelas nanti pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah jarak titik ke titik. Yang tadi sudah kita singgung untuk menentukannya. Bagaimana menentukan jarak titik ke titik? Cukup kita tarik dari titik A di sini ke titik B, sehingga akan terbentuk ruas garis AB. Ruas garis AB ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Sedangkan untuk jarak titik ke garis, cara menentukannya adalah kita tarik dari titik A tegak lurus terhadap garis G, misalkan di sini. Tegak lurus. Nah, ini merupakan jarak antara titik A ke garis G. Jadi tidak boleh kita tarik garis yang miring misalkan. Nah, harus tegak lurus. Jarak itu adalah diambil yang paling terdekat. Paling terdekat adalah ketika kita tarik dari titik A tegak lurus terhadap garis titik A tegak lurus terhadap garis G. Nah, ini merupakan jarak terdekat antara titik A dengan garis G. Berikutnya adalah jarak titik ke bidang. Perhatikan di sini ada sebuah titik A dengan bidang alfa. Maka untuk menentukan jarak antara titik A ke bidang alfa, caranya sama, ditarik tegak lurus terhadap bidang alfa. Ini, tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, ini merupakan jarak antara titik A dengan bidang alfa. Jadi, harus ditarik tegak lurus
dari titik A ke bidang alfa. Selanjutnya adalah jarak dua garis sejajar. Nah, perhatikan di sini terdapat garis H dengan garis G yang saling sejajar pada bidang alfa. Maka untuk menentukan jarak antara dua garis yang sejajar di sini, kita tarik tegak lurus, saling tegak lurus, yaitu garis ini tegak lurus terhadap garis H, dan garis ini tegak lurus juga terhadap garis G. Maka ruas AB itu merupakan jarak antara garis G dan garis H yang saling sejajar sini. Kemudian adalah jarak dua garis bersilangan. Perhatikan di sini ada dua bidang alfa dan beta. Kemudian perhatikan ada garis H dengan garis G yang mana ini saling bersilangan. Perhatikan ya. Ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke dalam. Sehingga kedua garis ini itu saling bersilangan. Untuk menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan, yaitu kita tarik titik atau kita tarik dari garis G ke garis H. Di sini sebuah garis yang saling tegak lurus, dua garis yang saling tegak lurus, sehingga kita dapatkan PQ di sini. PQ ini merupakan jarak antara dua garis yang saling bersilangan. Karena PQ ini kita tarik garis ini yang saling tegak lurus terhadap garis H dan juga garis G. Nah, sehingga garis PQ itu kita tetapkan sebagai jarak antara garis G dan garis H yang saling bersilangan. Jadi harus tegak lurus. Ini tegak lurus terhadap garis G, ini tegak lurus terhadap garis H. Selanjutnya adalah jarak garis dan bidang yang sejajar. Panjang ruas garis PQ ditetapkan sebagai jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar. Jadi, jika ada garis G yang sejajar terhadap bidang alfa, maka untuk menentukan jarak antara garis G dengan bidang yang sejajar itu adalah kita tarik dari garis tadi tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, ini hampir sama dengan tadi jarak antara titik dengan bidang. Jadi kita tarik dari garis G tegak lurus terhadap bidang alfa. Ini merupakan jarak antara garis G dengan bidang. Jarak dua bidang yang saling sejajar. Panjang ruas garis PQ ditetapkan sebagai jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar. Nah, bidang alfa dan bidang beta ini saling sejajar. Maka untuk menentukannya, kita tarik sebuah ruas garis atau sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang beta dan juga tegak lurus terhadap bidang alfa. Maka ruas garis PQ yang menembus bidang alfa dan bidang beta, yang mana ini saling tegak lurus, sini tegak lurus, di titik di sini menembus titik P, ini juga tegak lurus, menembus pada titik Q pada bidang beta.
Maka ruas PQ ini merupakan jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang saling sejajar. Ya, demikian untuk pertemuan yang kedua ini, yaitu kedudukan antara garis dengan bidang, kedudukan antara bidang dengan bidang. Ya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal untuk menentukan jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis dengan bidang, jarak antara bidang dengan bidang. Nah, untuk pertemuan 1 dan pertemuan yang kedua dari penjelasan materi geometri, ini masih berupa pengertian. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa contoh dalam penyelesaian masalah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.